180.000 warga di Jerman yang terinfeksi dan 164.000 yang sembuh atau recover. Dan demikian ini menunjukkan bahwa angka kesembuhan mencapai 82%. Kemudian tingkat fatalitas mencapai 8.450 orang atau sekitar 4% dari total warga yang terinfeksi. Angka 4% ini angka yang sangat rendah di Eropa dibandingkan dengan Belgia 16% atau Prancis 14% atau Italia 13% dan Spanyol 10%. Total tes yang dilakukan di Jerman sudah mencapai 4 juta tes di seluruh Jerman. Dan ini adalah tes ketiga, peringkat ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Kita melihat sejarah atau latar belakang dari penanganan masalah COVID ini di Jerman, di mana kasus yang pertama kali itu terjadi pada tanggal 27 Januari, terinfeksi dari seorang warga negara Tiongkok yang datang ke Jerman. Pada saat ditemukan kasus pertama, tanggal 27 Januari, pada hari itu juga Corona Crisis Team dibentuk di Jerman. Kemudian 2 minggu kemudian, tanggal 24 Februari, dana vaksin COVID mulai digalang oleh pemerintah Jerman, dan karena keadaan infeksi semakin meningkat, maka pada tanggal 13 Maret rumah sakit harus tetap terbuka, klinik, dokter, apotek harus terbuka. Kemudian bisnis logistik tetap berjalan dan juga servis seperti servis BBM juga tetap berjalan, dan bahkan konstruksi bangunan tetap berjalan seperti biasa. Pemerintah Jerman juga menyadari bahwa tidak semua orang memiliki halaman, sehingga masyarakat yang ingin berolahraga di luar itu tetap boleh dilakukan. Bahkan kita di KBRI sesuai dengan aturan kesehatan juga melakukan kegiatan berolahraga, bersepeda misalnya, dan ada juga yang jogging di lapangan-lapangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Jerman. 2 minggu setelah lockdown, jumlah warga Jerman atau warga yang di Jerman yang terkena coronavirus mencapai 100.000 orang. Namun pada tanggal 28 April, kira-kira 1 bulan setelah itu, jumlahnya sudah menurun mencapai angka 50 orang per 100.000. Dan seperti kita ketahui bersama, tanggal 16 Mei, Bundesliga, Liga sepak bola di Jerman dan merupakan bagian dari sepak bola Eropa sudah berjalan. Nah, kita melihat dari sejak lockdown pertama tanggal 13 Maret sampai Bundesliga bermain, itu adalah waktu yang sebenarnya tidak terlalu lama, 2 bulan. Dari jumlah infeksi yang sangat tinggi menjadi 50 orang per 100.000 juga tidak terlalu lama, hanya 2-3 bulan. Ini merupakan satu prestasi yang mendapatkan suatu pandangan yang positif dari berbagai pihak di masyarakat internasional. Faktor lain yang mendorong adalah infrastruktur kesehatan di Jerman yang sangat bagus. Di Jerman ada 2.000 rumah sakit. Tahun lalu ada debat mengenai jumlah rumah sakit di Jerman yang dikritik terlalu banyak jumlahnya, tapi ternyata sekarang jumlah rumah sakit yang banyak itu sangat membantu Jerman dalam masalah pandemi ini. Jerman memiliki tempat tidur ICU 28.000, Jerman memiliki ventilator 35.000, angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa di sekitar Jerman. Dan bahkan untuk pengetahuan kita bersama, alat cikal bakal ventilator yang pertama kali di dunia itu ditemukan di Jerman pada tahun 1907. Dan sekarang ini Jerman bahkan membantu pasien dari negara-negara tetangga, antara lain Italia dan
Prancis. Jerman juga memiliki kebijakan yang cepat tentang vaksin. Jadi dana riset vaksin itu sudah mencapai 3,5 miliar euro, dan pada tanggal 23 April yang lalu, clinical trial test untuk COVID terhadap manusia sudah dilakukan. Sudah ada 200 subjek, dan awal Juni ini diharapkan sudah ada pengumuman dari perusahaan-perusahaan dan pemerintah Jerman yang terlibat di dalam pembuatan pembuatan vaksin virus COVID ini. Faktor lain yang penting yang juga menjadi satu perdebatan di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia, adalah masalah ekonomi. Bagaimana kita melakukan penyimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi. Kebijakan yang dilakukan di Jerman di bidang ekonomi cukup masif, di mana Jerman menyiapkan dana stabilisasi sebesar 600 miliar euro, 600 billion euro, bantuan untuk UKM 165 miliar euro, dan bahkan beberapa bank atas kebijakan pemerintah memberikan modal kerja sampai dengan 1 miliar euro dengan grace pengembalian 10 tahun. Hutang untuk startup juga sampai 1 miliar euro dengan pengembalian 10 tahun juga. Jadi dari keterangan yang saya sampaikan tadi, dari first case, kasus yang pertama, sampai dengan Bundesliga, dari infrastruktur kesehatan, dari pengembangan vaksin, dan juga dari ekonomi di Jerman, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Ada 5 kesimpulan yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah kebijakan dilakukan dengan cepat. Jadi pada saat kasus yang pertama dideteksi, pada saat itu juga tim krisis dibentuk. Kemudian tidak ada sikap yang meremehkan COVID dari pimpinan yang tertinggi di Jerman. Tidak seperti di negara lain misalnya yang mengatakan ini hanya flu dan tidak perlu khawatir, tapi ternyata kemudian jumlahnya bahkan lebih dari 100.000 hingga hari ini infeksinya. Kemudian cepat dalam arti juga kebijakan untuk membuat lockdown yang dilakukan dengan cepat. Kemudian yang kedua, kebijakannya bersifat tegas, firm, di mana dilakukan suatu implementasi kebijakan hingga di lapangan. Pada awal lockdown misalnya, masih banyak orang yang tidak terlalu patuh, bahkan ada waktu itu beberapa orang yang membuat corona party. Jadi karena pub ditutup, mereka membuat pesta-pesta di rumah-rumah, dan oleh pemerintah Jerman itu dibubarkan dan dilakukan tindakan sweeping bahkan, sehingga kebijakan ini tegas sampai ke lapangan. Yang ketiga, kebijakannya itu jelas. Jadi tidak menggunakan bahasa yang rumit, bahasa yang mudah dimengerti, dan bisa diterapkan langsung oleh masyarakat, sehingga menimbulkan kesimpulan yang keempat, yaitu disiplin masyarakat yang tinggi. Memang banyak hoax, memang banyak protes terhadap kebijakan yang tegas ini, tapi mayoritas masyarakat Jerman memiliki disiplin yang tinggi, sehingga mereka menyadari bahwa ini adalah kepentingan yang bersama. Kemudian, sebagai suatu negara federal di mana ada hierarki mandat dari pusat dan daerah yang berbeda, di Jerman itu negara bagian memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Misalnya, universitas itu tidak di tingkat pusat tapi di tingkat daerah, dan banyak kebijakan itu di tingkat daerah. Maka kebijakan yang diambil itu sangat koordinatif sekali ya, antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian, dan mereka memiliki mekanisme review setiap 2 minggu sekali, dan setelah review 2 minggu sekali ada pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah secara terbuka. Pengumumannya jelas dan menunjukkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan
dalam masa mendatang. Jadi ada kesamaan, konsistensi dari pemerintah pusat di Berlin dan juga pemerintah di negara bagian. Kesimpulan lain yang mungkin juga penting bagi kita semua adalah kesiapan infrastruktur kesehatan. Ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga dan tentunya negara Indonesia dan juga mungkin negara lain di seluruh dunia bisa melakukan analisa yang lebih mendalam mengenai pentingnya investasi di bidang infrastruktur kesehatan, investasi di bidang pengembangan teknologi vaksin, dan juga investasi di bidang-bidang lain yang dapat membantu suatu negara apabila terjadi pandemi seperti coronavirus ini. Demikian paparan yang saya sampaikan. Semoga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jerman dan dampaknya dapat menjadi suatu referensi bagi kita semua dalam menangani masalah coronavirus di Indonesia. Sekian dan terima kasih.